Pada bulan April ini, ketika F1 lagi hiatus, WEC akhirnya kembali untuk memberikan kita balapan yang seru dengan ronde pertama yang sebelumnya di Lusail dialihkan ke Imola. Terdapat banyak hal seru yang akan gue bahas, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke review 6 Hours of Imola. Seperti biasa, gue akan mulai dari free practice, lalu qualifying, dan race. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal baru di WEC tahun ini. Yang pertama adalah kedatangan Genesis Magma Racing sebagai tim terbaru di kelas Hypercar. Ini merupakan sesuatu yang telah dinantikan oleh banyak orang sejak Genesis mengumumkan niat mereka untuk ikut WEC pada September 2024. Mereka membawa dua GMR 001 dengan mobil nomor 17 yang dikemudikan oleh Pipo Derani, Mathis Joubert, dan Andre Lotterer, kemudian mobil nomor 19 yang dikemudikan oleh Paul Lopchatan, Matthew Jaminet, dan Daniel Juncadella. Gue udah pernah membuat video yang membahas GMR dengan lebih detail yang lo bisa pencet di pojok kanan atas. Jadi kalau lo pengen tahu lebih dalam tentang latar belakang mereka, silahkan ditonton dulu. Selain datang tim baru, kita juga menyaksikan perubahan pada tim paling dominan di era Hypercar, yaitu Toyota. Sekarang, nama mereka telah berubah dari Toyota Gazoo Racing menjadi Toyota Racing. Sedangkan Gazoo Racing akan berdiri sendiri tanpa nama Toyota. Jadi, apa yang membedakan keduanya? Dari artikel yang gue baca, untuk ajang balapan yang didasarkan pada mobil produksi, contohnya WRC, mereka pakai nama Gazoo Racing. Sedangkan untuk balapan yang nggak perlu didasarkan mobil produksi, seperti kelas Hypercar di WEC, NASCAR, dan F1, mereka akan pakai nama Toyota Racing. Tapi untuk WRC dan F1, perbedaan nama itu akan diberlakukan di 2027. Karena nama Toyota Gazoo Racing udah keburu didaftarkan pada ajang balapannya sebelum perubahan nama ini terjadi. Selain diganti nama, Toyota juga sibuk melakukan berbagai modifikasi pada hypercar mereka. Dengan nama TR010, Toyota telah mengubah penampilannya untuk lebih menyerupai desain dari mobil jalanan yang mereka buat, terutama pada lampu depannya nih, yang mirip GR-GT. Kemudian, mobil ini juga menggunakan livery yang mirip dengan apa yang mereka gunakan pada 24 Hours of Le Mans tahun lalu. Perubahan yang terjadi bukan hanya dari segi estetika, tetapi juga dari sisi aerodinamika. 2025 adalah musim di mana Toyota benar-benar kesulitan untuk bersaing. Makanya untuk tahun ini, mereka telah bekerja keras untuk menjamin bahwa kesalahan tahun lalu nggak akan terulang lagi. Oke, setelah menyampaikan berbagai update tadi, sekarang waktunya untuk melihat apa aja yang terjadi di 6 Hours of Imola. Pada tahap FP1, top 3 di kelas Hypercar berhasil dikuasai oleh kuda Maranello. Dengan posisi 1 diambil oleh Ferrari nomor 83, Ferrari nomor 50, dan 51 berada di belakangnya. Kemudian di kelas LMGT3, posisi 1 berhasil diraih oleh Corvette nomor 34, yang diikuti oleh McLaren nomor 58 dan Aston Martin nomor 27. Lanjut ke FP2 Hypercar, posisi 1 sekarang diisi oleh Alpine nomor 35. Kemudian di belakangnya ada Toyota nomor 7 dan Ferrari nomor 50. Untuk kelas LMGT3, posisi 1 dan 3 diisi oleh duo Aston Martin nomor 23 dan 27. Sedangkan yang dihimpit mereka adalah Lexus nomor 78. Pada tahap FP3, posisi 1 dan 2 di kelas Hypercar diisi oleh Ferrari nomor 50 dan 51. Sedangkan posisi 3 diambil oleh Alpine nomor 35. Kemudian di kelas LMGT3, posisi 1 kembali diisi oleh Aston Martin, tapi sekarang yang nomor 27. Lalu di belakangnya, terdapat Corvette nomor 33 dan Mercedes nomor 61. Sekarang waktunya untuk bahas qualifying. Pada tahap ini, terjadi pertarungan sengit untuk posisi 1 antara Toyota dan Ferrari. Mereka berdua berada di liga yang berbeda kalau dibandingkan sama tim lain. Saat bendera finish dikibarkan, Ferrari nomor 51 berhasil mendapatkan hyperpole dengan waktu 1 menit 30 detik dan 127 milidetik. 0,11 milidetik lebih cepat dibanding Toyota nomor 8. Itu perbedaan yang tipis banget. Kemudian posisi 3 diisi oleh Ferrari nomor 50. Tapi yang membuat gue kaget adalah Peugeot nomor 94 yang berhasil mengisi posisi 4. Buat kalian yang belum tahu, gue adalah pendukung Peugeot. Jadi hasil ini membuat gue sangat bahagia. Lalu di kelas LMGT3, McLaren nomor 10 berhasil menghadang duo Lexus nomor 78 dan 87 untuk mengambil hyperpole dengan waktu 1 menit 41 detik dan 181 milidetik. Akhirnya kita sampai di hari balapan. Sebelum semua mobil bergerak, terdapat sosok Andrea Kimi Antonelli yang mengayunkan bendera Italia. Gue nggak tahu apakah dia diajak atau lagi gabut, tapi ini bisa menjadi awal ketertarikannya untuk mencoba balapan ketahanan. Semua hypercar dan LMGT3 langsung bergerak untuk memulai 2 warm-up lap di belakang safety car.
Ketika safety car masuk, semuanya perlahan berjalan menuju garis start sampai akhirnya balapan dimulai. Toyota nomor 8 berhasil disalip Ferrari nomor 50 pada tikungan pertama. Lalu di kelas LMGT3 terjadi pertarungan sengit antara McLaren nomor 10 dengan Lexus nomor 78 untuk posisi 1. Selama beberapa tikungan, mereka adu mekanik tanpa henti. Ketika waktu yang tersisa menyentuh 5 jam 47 menit dan 24 detik, Peugeot nomor 94 yang sebelumnya di posisi 4 disalip oleh Cadillac nomor 12 dan Alpine nomor 35. Kalau kita melihat ke belakang, terdapat pertarungan antara Ferrari nomor 83 dan BMW nomor 20. Menuju tikungan kedua, Ferrari nomor 83 berhasil disalip oleh BMW nomor 20. Bahkan hampir kehilangan posisi lagi sama BMW nomor 15. Dengan sisa waktu 5 jam 43 menit dan 25 detik, Genesis nomor 19 terpaksa masuk pit stop karena mengalami masalah. Wajar sih kalau hal kayak gini terjadi, apalagi Imola adalah balapan pertama mereka. Di kelas LMGT3, Porsche nomor 92 tiba-tiba kehilangan kendali dan berhenti di tengah sirkuit. Untungnya nggak terjadi tabrakan. Balik lagi ke hypercar, Toyota nomor 7 berusaha keras untuk menyalip Peugeot nomor 94. Tapi setelah berkali-kali mencoba dan gagal, akhirnya ia memilih untuk masuk pit stop aja dan ganti ban. Nah, gue nggak tahu secara spesifik kapan ini terjadi, tapi Lexus nomor 78 terpaksa masuk garasi karena mengalami masalah. Ketika tersisa 5 jam dan 27 detik, Lexus nomor 87 tiba-tiba berhenti di tengah sirkuit. Peter Umbrarescu sendiri bilang, "I'm stopped before the slow chicane of Zofran, out of Aqua Minerale. I saw the tree, I hear the boom, and then there was crazy vibration and the engine didn't speed up." Hal tersebut membuat safety car dikeluarkan. Dengan sisa 4 jam 34 menit dan 30 detik, Cadillac nomor 12 berhasil menyalip Ferrari nomor 50 untuk posisi 3. 4 menit setelah itu, terjadi pertarungan lagi di LMGT3. Sekarang antara BMW nomor 69 dan Ford nomor 88. Si BMW berhasil menyalip Ford. Tapi beberapa detik kemudian, Ford melakukan serangan balik untuk mengambil kembali posisi 1. Pada bagian lurus sirkuit, terjadi drag race antara mereka berdua sebelum akhirnya BMW nomor 69 berhasil mengambil balik dan mempertahankan posisi 1 pada tikungan Rivazza. Dengan sisa waktu 4 jam 17 menit dan 32 detik, terjadi battle lagi di kelas hypercar untuk posisi 11, yaitu antara Aston Martin nomor 7, Peugeot nomor 93, dan Alpine nomor 36. Setelah beberapa lap mengejar, akhirnya Aston Martin nomor 7 berhasil menyalip Peugeot nomor 93 pada tikungan pertama. Dengan sisa waktu 3 jam 48 menit dan 55 detik, Peugeot nomor 93 terdampar di pasir. Nick Cassidy sebagai pengemudinya kehilangan kendali setelah 2 tikungan karena bannya masih dingin. Gara-gara itu, VSC langsung dikeluarkan. Otomatis, banyak yang langsung masuk pit stop untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ketika waktu yang tersisa tinggal 2 jam 57 menit dan 36 detik, Aston Martin nomor 9 kehilangan 2 posisi. Pertama kepada Cadillac nomor 38, dan yang kedua kepada BMW nomor 20. Dengan sisa waktu 1 jam 57 menit dan 44 detik, terjadi adu mekanik antara Corvette nomor 33 dengan McLaren nomor 10. Mulai dari tikungan terakhir di Rivazza, Corvette nomor 33 masih berada di depan, tetapi McLaren nomor 10 bisa menyeimbangi kecepatannya dan mereka berdua berdampingan ketika ngebut melewati jalur start dan menuju tikungan pertama. McLaren nomor 10 mempertahankan garis dalam dan menundang rem sampai detik terakhir untuk mengambil posisi 1. Dengan hanya sisa waktu 1 jam 33 menit dan 34 detik, terjadi battle di kelas hypercar antara Aston Martin nomor 9 dengan Genesis nomor 10. Pertarungan ini berakhir dengan Aston Martin yang berhasil menyalip Genesis pada 2 tikungan terakhir. Kemudian, dengan sisa 35 menit dan 19 detik, McLaren nomor 10 yang sebelumnya memimpin di kelas LMGT3 tiba-tiba mengalami masalah dan melambat. Langsung tuh, dari posisi 1 jatuh terus ke bawah, sampai akhirnya harus masuk ke garasi dan diberhentikan dulu. Duh, nyesek banget. Gue pas ngeliat itu langsung mikir, anjir, tinggal 30 menit lagi. Dikit lagi lu bisa menang. Gue aja yang nonton kasihan loh, apalagi para pembalap dan pit crew-nya. Pada 3 menit terakhir, 2 battle untuk kelas hypercar dan LMGT3 terjadi di tempat yang sama. Untuk kelas hypercar, BMW nomor 20 sibuk mempertahankan posisi 5 dari Ferrari nomor 50. Kemudian untuk LMGT3, Ferrari nomor 21 melihat ada celah dan akhirnya menyalip Ford nomor 88 untuk mengambil posisi 5. Setelah 6 jam berlalu, Toyota nomor 8 berhasil melewati garis finish dan mengambil juara 1. Pencapaian ini juga menandakan kemenangan mereka yang ke-50 selama bersaing di WEC.
Jelas, ini adalah hasil yang luar biasa dan sudah pasti meningkatkan semangat para pembalap dan staf Toyota untuk balapan selanjutnya. Apalagi kalau dibandingkan sama hasil yang mereka raih di 2025. Di posisi 2 terdapat Ferrari nomor 51 dan posisi 3 diisi oleh Toyota nomor 7. Lalu di kelas LMGT3, dengan jatuhnya McLaren nomor 10, juara 1 berhasil diambil oleh BMW nomor 69. Nice. Dengan posisi 2 diisi oleh Corvette nomor 33 dan posisi 3 oleh Porsche nomor 92. Dengan hasil kayak gitu, maka inilah posisi klasemen dari kejuaraan tim Hypercar. Toyota memimpin dengan 40 poin, dengan Ferrari yang mendapatkan 27 poin dan BMW 16 poin. Di belakang mereka ada Alpine dengan 13 poin, Cadillac dengan 4 poin, Aston Martin dengan 2 poin, lalu Peugeot dan Genesis dengan 0 poin. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Balapan 6 Hours of Imola kemarin lumayan seru ya, apalagi dengan pertarungan yang sengit antar Toyota dan Ferrari untuk mendapatkan juara 1. Jadi, momen mana yang paling lu suka dari Imola? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!